Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar RRI di mana berada dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga sisa umur kita mendapat barokah dan segala amal ibadah yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat dan keluarga beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan mengikuti sunnah-sunnah dan akhlak beliau dengan harapan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mutiara Ramadan kali ini dengan judul Ghibah Merusak Puasa. Pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kedatangan bulan puasa setiap tahunnya menjadi penghibur hati orang mukmin. Bagaimana tidak, beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini, pahala diobral, ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu. Seorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari penghitungan kelak, tak ada rasa lain kecuali senyuman menyambut Ramadan. Insan yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Salah satu perbuatan yang dapat merusak pahala puasa adalah ghibah. Ghibah merupakan salah satu perilaku yang harus dihindari oleh umat Islam karena tergolong perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah dapat membawa kerugian diri sendiri maupun orang lain. Secara bahasa, kata ghibah berasal dari akar kata ghoba yaghibu yang artinya tersembunyi, terbenam, tidak hadir dan tidak nampak. Kita sering menyebut kata ghaib yang berarti tidak hadir. Secara istilah, ghibah artinya perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Larangan ghibah disebut pada hadis lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menggumbar aib saudara muslimnya, maka Allah akan menggumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Ulama juga sepakat tentang keharaman perbuatan ghibah. Bahkan sebagian para ulama ahli tafsir dan ahli fikih berpendapat bahwa itu termasuk golongan dosa besar. Pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada,
menceritakan keadaan orang lain apalagi yang bersifat negatif. Kemudian pembicaraan tersebut didengar oleh yang bersangkutan dan ia merasa tidak senang. Boleh jadi karena pembicaraan itu sesuatu aib yang menyebabkan ia malu, maka itulah yang dinamakan ghibah. Namun jika menyebut orang lain tetapi yang disebut tidak merasa keberatan jika ia mendengar pembicaraan tersebut disebabkan karena sesuatu yang bukan aib, maka itu tidaklah dilarang dan tidaklah termasuk kategori ghibah. Jadi ghibah adalah membicarakan orang lain dan orang yang dibicarakan merasa keberatan atau tidak setuju dengan isi pembicaraan karena aib baginya. Misalnya menyebut orang berbudi rendah, tidak berakhlak, kikir, angkuh, suka pamer, pemarah, penakut, lemah, kemudian pembohong, suka minuman-minuman keras, sering meninggalkan sholat, jarang puasa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan pakaian misalnya, menyebut orang lain dengan bajunya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian jadul, yang sejenisnya yang bila yang bersangkutan mendengar dan merasa tidak suka, semua itu dapat dikategorikan ghibah. Menurut Imam Al-Ghazali, cara agar dapat menghilangkan sifat suka ghibah adalah dengan cara menyadari bahwa betapa sakit dan tidak enaknya orang lain saat celah dan aibnya dibuka, dan menyadari pula bagaimana luka perasaannya ketika mendengar kekurangan dan celahnya diketahui orang lain. Jika ia telah merasakan betapa tidak senangnya aib bila aib dan celahnya sendiri diketahui oleh orang lain. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa sebab seseorang melakukan ghibah. Yang pertama, kebencian terhadap orang yang dighibahi. Rasa benci dan amarah terhadap seseorang mendorong dia untuk membeberkan dan membuka aib orang yang dibenci. Terlebih jika di dalam diri seorang penghibah itu memiliki nilai agama yang kurang, maka dengan mudahnya untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua adalah iri hati. Salah satu penyebab utama seseorang menghibah orang lain adalah karena rasa irinya terhadap kelebihan orang yang dighibahi. Rasulullah SAW pernah berkata, hati-hati kalian terhadap perbuatan hasad, karena hasad itu merusak kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Ketika bergaul dan berada di lingkungan yang terbiasa melakukan perbuatan ghibah, maka lambat laun diri pun akan terbawa menjadi seorang penghibah. Tetapi jika berada lingkungan yang baik seperti orang yang beradab dan memiliki ilmu agama yang tinggi, maka kita pun akan terbawa demikian. Kemudian yang keempat, menjilat atau mencari muka. Seseorang penjilat atau melakukan berbagai cara agar bisa selalu dekat dengan pihak yang dianggap akan menguntungkannya. Selain itu, ia pun akan selalu menyelaraskan kata-katanya dengan teman-temannya, meskipun terkadang teman-temannya terlibat dalam penggunjingan. Yang kelima, tidak ada pembicaraan lain saat berkumpul. Yang perlu dihindari ketika sedang berkumpul dengan kerabat dekat atau teman-teman adalah ghibah. Sebab jika topik utama sudah habis diceritakan, maka biasanya akan berakhir dengan gosip membicarakan orang lain. Kemudian ada cara-cara untuk menghindari perilaku ghibah. Yang pertama adalah kita selalu berpikiran positif. Jika seseorang memancing kita untuk membicarakan keburukan orang lain, maka hendaknya kita berprasangka baik terlebih dahulu terhadap orang yang akan kita bicarakan, dan jangan mudah untuk percaya tanpa tahu kebenarannya. Yang kedua adalah introspeksi diri. Introspeksi diri akan membuat seseorang merasa malu jika membicarakan keburukan orang lain, sedangkan diri sendiri masih memiliki banyak kesalahan yang harus dibenahi. Kemudian yang ketiga adalah mengingat kebaikan. Sebelum kita membicarakan keburukan seseorang, alangkah baiknya jika kita mengingat kebaikan orang tersebut terlebih dahulu, maka keinginan untuk membicarakan keburukan seseorang perlahan akan menghilang, karena paham bahwa sebagai manusia biasa pasti tidak ada yang sempurna. Yang keempat adalah berkumpul dengan orang soleh dan solehah. Tidak dapat dielakkan jika pergaulan merupakan hal yang dapat membawa dampak besar pada kehidupan
sehari-hari pada seseorang, maka akan dihindar dari pergaulan yang salah. Ada baiknya seorang muslim harus memilih dengan siapa ia berkumpul. Kemudian yang kelima adalah menjaga lisan. Seseorang melakukan ghibah karena dirinya tidak bisa menjaga lidah dan mulutnya untuk berkata sesuatu yang baik. Ketika tahu apa yang akan dibicarakan merupakan hal yang buruk, lebih baik tidak perlu untuk dikatakan agar terhindar dari bahaya lisan. Selain itu, yang paling manjur untuk menghindari ghibah adalah dengan kekuatan iman dalam jiwa. Barang siapa yang sudah kuat dan kokoh keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mulutnya dapat menghindari dari segala ucapan yang buruk seperti menggibah orang lain. Karena itu, salah satu yang harus dihindari saat berpuasa adalah ghibah, karena ia akan dapat merusak kesempurnaan dan bahkan bisa membatalkan puasa. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan keberkahan bulan Ramadan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, demikian uraian Mutiara Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'. Asa
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله